Pada abad 14 Masehi, Siam menyerang Singapura yang saat itu dikuasai oleh pengaruh Majapahit. Namun, upaya Siam untuk menaklukkan Singapura gagal, menegaskan kekuatan dan dominasi Majapahit di wilayah tersebut. Guru besar arkeologi Asia Tenggara dari National University of Singapore, John N. Miksich, membuka tabir tentang pengaruh luas kerajaan Majapahit yang tak hanya membatasi diri pada Pulau Jawa, tetapi juga merambah hingga ke semenanjung Malaya. Miksich memperkenalkan pandangannya yang memukau. Menurut Miksich, kerajaan yang berpusat di Jawa Timur ini tidak hanya berhenti pada wilayahnya sendiri, melainkan juga berhasil menjajah sebagian besar semenanjung Malaya. Bahkan dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca Tumasik, Singapura, disebutkan sebagai salah satu jajahan dari kerajaan Majapahit, menegaskan kekuatan dominasi mereka. Lebih jauh lagi, Miksich menjelaskan bahwa bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di semenanjung Malaya menunjukkan pengaruh yang kuat dari kerajaan Majapahit. Artefak kesenian dengan motif Jawa seperti Arca Kalamakara dan Dewi Prajnaparamita menjadi bukti konkret akan kehadiran Majapahit di wilayah tersebut. Bahkan, gerabah yang ditemukan juga memiliki ciri khas Trowulan, menandakan hubungan yang erat antara Melayu dan Majapahit. Namun, Miksich menekankan bahwa konsep jajahan pada masa lampau berbeda dengan yang kita kenal saat ini. Pengaruh Majapahit pada wilayah jajahannya lebih berorientasi pada aspek kebudayaan daripada monopoli politik seperti yang kita lihat pada zaman modern. Menurutnya, hubungan antara Majapahit dan Melayu justru saling menguntungkan, dengan kemungkinan bahwa Majapahit hanya mengirim tentara ke daerah jajahannya dalam situasi tertentu. Salah satu contoh konkret yang disebutkan oleh Miksich adalah keberadaan terakota, yang kemungkinan besar tidak diproduksi di Jawa tetapi di Thailand, yang meniru kebudayaan Jawa. Ini menegaskan bahwa pengaruh Majapahit telah meresap jauh ke dalam budaya setempat, membawa warna dan kekayaan kebudayaan Jawa kepada jajahannya. Dengan demikian, pandangan Miksich memberikan gambaran yang lebih nuansa tentang hubungan antara Majapahit dan wilayah jajahannya, memperkaya pemahaman kita tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia serta kawasan sekitarnya. John N. Miksich mengungkapkan fakta menarik tentang warisan arkeologi di Singapura yang memperlihatkan jejak kuat dari Jawa Timur. Menurutnya, di Jalan Stanford pernah ditemukan bekas-bekas benteng kuno yang mirip dengan yang ditemukan di kota Jawa, Sumatera Utara. Sayangnya, dengan pembangunan yang terus berlanjut, jejak-jejak benteng tersebut pun menghilang entah kemana. Tidak hanya benteng, tetapi pengaruh Jawa juga dapat dilihat dari pancur larangan di Singapura. Pancuran di Singapura meniru di Candi Belahan, Jawa Timur. Banyak sekali persamaan antara penemuan arkeologi arsitektur di Singapura dan Majapahit, tambahnya. Selain kemiripan dalam arsitektur, penemuan artefak juga memberikan petunjuk kuat akan pengaruh Majapahit. Penggalian di Singapura menghasilkan temuan gerabah yang jelas dipengaruhi oleh kebudayaan Majapahit. Tidak hanya gerabah, Miksich juga menyoroti temuan mata uang keping Cina yang umum digunakan di zaman Majapahit. Namun, yang paling menarik adalah kesamaan bentuk arca Adityawarman yang ditemukan di Keramat Iskandar Shah dengan pengarcaan Adityawarman yang ditemukan di Padang Roko, Sumatera Barat. Figur Adityawarman, menurut Miksich, memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan Majapahit berdasarkan bukti-bukti dari naskah kuna. Miksich juga mencatat bahwa dalam sejarah, Singapura menjadi medan perang antara Majapahit dan Siam, sekarang bernama Thailand. Pada abad 14 Masehi, Siam menyerang Singapura yang saat itu dikuasai oleh pengaruh Majapahit. Namun, upaya Siam untuk menaklukkan Singapura gagal, menegaskan kekuatan dan dominasi Majapahit di wilayah tersebut. Pengaruh Majapahit di Singapura semakin diperkuat dengan adanya bangunan bata khas Majapahit yang didirikan oleh utusan dari Jawa di Bukit Larangan. Bukit itu kini menjadi rumah Raffles. Dulu di sana ada Candi Bata. Namun sejak Raffles mendirikan bangunan di sana, semuanya hilang tak berbekas, jelas Miksich. Dengan demikian, penelitian Miksich membuka jendela baru dalam memahami warisan sejarah
dan kebudayaan di Singapura, menyoroti hubungan yang kuat antara Singapura dan Kerajaan Majapahit serta dinamika wilayah tersebut dalam konteks sejarah Asia Tenggara. Asal-usul nama Tumasik masih menyelimuti misteri, namun dipercaya berasal dari bahasa Melayu tasik yang mengisyaratkan pada makna danau atau laut. Secara menarik, Tumasik juga diabadikan dalam catatan para pelancong zaman dahulu. Fa Hien, seorang petualang dari Tiongkok, pada abad ketiga mencatatnya sebagai Pulau Chung. Sementara Marco Polo, penjelajah asal Italia, pada abad ke-13 menyebutnya Ciamasye yang dikaitkan dengan kerajaan Melayu. Legenda menarik juga melingkupi Tumasik, di mana Sang Nila Utama dari Sriwijaya diyakini mendirikan pemerintahan pada tahun 1299. Tak hanya itu, dalam catatan Wang Dayuan, seorang penjelajah Tiongkok pada tahun 1300-an, ia menyebut pemukiman bernama Dan Maxi yang kemungkinan merujuk pada Tumasik. Dalam catatan sejarah Asia Tenggara, Tumasik tidak hanya sekadar namanya yang terpatri, tetapi juga kehadirannya yang dikenal melalui berbagai sumber. Kitab Negara Kertagama, Pararaton, bahkan Amukti Palapa, semuanya menyinggung nama Tumasik sebagai sebuah entitas penting dalam kerajaan Majapahit. Pergantian nama dari Tumasik menjadi Singapura, sebuah kota yang berarti kota singa dalam bahasa Sanskerta, menjadi titik balik dalam perjalanan sejarahnya. Kisah Sang Nila Utama yang melihat seekor singa legendaris menjadikan nama Singapura melekat kuat dalam ingatan. Meskipun Tumasik terus dipakai dalam catatan Tiongkok, bangsa Eropa yang memasuki wilayah Asia Tenggara mulai mengenalnya dengan nama Singapura, sebuah nama yang tetap mengemuka hingga kini. Dengan segala warna dan aroma sejarahnya, kisah Tumasik telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang menuju Singapura yang kita kenal sekarang. Menurut The Malay Annals, invasi Majapahit ke Singapura dimulai saat Singapura dipimpin Paduka Sriwikrama pada tahun 1347 dan merupakan negeri perlindungan dinasti Yuan atau Mongol. Mongol, musuh Majapahit, menyimpan dendam setelah pengkhianatan Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Pendeta Beato Ordorico da Pordenone mencatat bahwa Kekaisaran Mongol berkali-kali mencoba menyerang Majapahit, tetapi selalu gagal. Karena Singapura adalah sekutu Mongol, Majapahit menganggapnya ancaman besar. Sebelum menyerang Singapura, Majapahit menghadapi kekuatan pertahanan yang tangguh, termasuk 400 kapal perang dan benteng yang kokoh. Pada 1368, runtuhnya dinasti Yuan dan kondisi internal yang kacau membuat Singapura rentan. The Malay Annals mencatat bahwa sebelum Majapahit, Kerajaan Siam juga gagal menaklukkan Singapura. Majapahit awalnya juga gagal, namun setelah kematian Paduka Sriwikrama dan di bawah pemerintahan Prameswara, Majapahit melancarkan serangan yang lebih matang. Dengan armada 300 kapal besar dan 100 kapal kecil, Majapahit akhirnya berhasil menaklukkan Singapura pada 1398. Di masa pemerintahan Wikramawardhana, Singapura pun jatuh ke tangan Majapahit.